Hey, ini Josh dan ini adalah mitos-mitos Chernobyl. Semua orang masih mempercayainya, bahkan kamu. Nomor 50. Orang-orang berkumpul di jembatan kematian untuk menyaksikan reaktor 4 meledak. Jembatan maut itu nyata. Jaraknya 1,2 hingga 1,9 mil dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Sebuah pancaran cahaya radioaktif menembus langit, tapi tidak pernah ada kerumunan yang menyaksikan ledakan itu. Orang-orang tidak meninggalkan apartemen mereka. Mereka sedang tidur. Radiasi tidak membunuh satu pun dari 50.000 penduduk yang tidak dipanggil ke pembangkit itu. Setidaknya bukan karena keracunan radiasi akut secara langsung. Jembatan itu tidak menarik kerumunan, tapi malam itu benar-benar membawa konsekuensi bagi sebagian orang. Nomor 49. Semua orang di dekat Chernobyl langsung meninggal karena radiasi. Penulis Svetlana Alexievich yang menulis buku Suara-suara dari Chernobyl mewawancarai banyak penduduk kota itu. Mereka tidak meninggal, tapi beberapa mengeluh sakit kepala dan rasa logam di mulut mereka. Hanya itu saja. Anda harus berada jauh lebih dekat untuk mengalami efek serius. Tapi bagi para pemadam kebakaran, kondisinya bahkan lebih buruk dari yang kebanyakan orang pikirkan. Lyudmila Ignateko, istri dari pemadam kebakaran Vasily Ignateko, mengatakan sebelum suaminya meninggal karena penyakit radiasi, dia mengangkat lengan suaminya dan itu nyaris hanya tinggal tulang. Lyudmila mengatakan potongan paru-paru dan hatinya keluar dari mulutnya. Dia tersedak oleh organ dalamnya sendiri. Tidak semua orang terkena dampak dengan cara yang sama, dan dampak bencana ini jauh lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Nomor 48. Bencana ini tidak dapat diprediksi. Bencana ini tidak terjadi begitu saja. Orang-orang cenderung berpikir demikian, tetapi Soviet tahu bahwa mereka mengambil resiko yang sangat besar. Operator reaktor selalu berada di bawah tekanan. Sudah ada beberapa kejadian nyaris celaka sebelumnya. Jadi pada tahun 1980, Soviet melakukan studi rahasia terhadap reaktor tersebut. Mereka menemukan bahwa ada, kutip, 9 kegagalan desain utama dan ketidakstabilan termohidrolik yang melemahkan keselamatan. Para penyelidik menyimpulkan bahwa ini bukan soal apakah sesuatu akan berujung pada bencana besar, tapi kapan. Tidak ada upaya untuk memperbaiki cacat desain tersebut. Para operator bahkan tidak diperingatkan bahwa cacat tersebut bisa membuat mereka menjadi seperti zombie jika terjadi bencana. Para pekerja tidak mengetahui risikonya. Risiko-risiko tersebut sudah diketahui, tapi informasinya sangat dikendalikan. Nomor 47. Uni Soviet menggunakan kecelakaan 3 Mile Island untuk propaganda. Pada tahun 1979, Amerika Serikat menghadapi ketakutan nuklirnya sendiri di 3 Mile Island. Anda mungkin berpikir Uni Soviet akan memanfaatkan cerita itu untuk propaganda. Mereka tidak melakukannya. Beritanya sangat disensor. Para pejabat tidak ingin siapapun berpikir bahwa tenaga atom itu tidak damai dan tidak sepenuhnya terkendali. Pihak berwenang di Amerika Serikat melakukan hal yang serupa, hanya saja tidak sampai penyensoran penuh. Namun, Uni Soviet tidak membiarkan momen itu benar-benar terbuang sia-sia. Setidaknya, mereka mengatakan bahwa kecelakaan 3 Mile Island membuktikan kapitalisme tidak bisa mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun Uni Soviet tetap diam, cerita tentang bencana itu menyebar keluar perbatasan mereka. Nomor 46. Media Barat menggambarkan Chernobyl secara akurat. Pada tahun 2014, 60 Minutes merilis sebuah program berjudul Chernobyl, Bencana yang Tak Pernah Berakhir. Seorang ahli yang menulis untuk situs web Atomic Insights mengatakan bahwa acara tersebut bukan hanya sekedar propaganda atau anti-nuklir, tetapi juga anti-Rusia. Ada banyak contoh berita palsu atau berita yang dipelintir tentang Chernobyl dari Barat. Pihak Soviet juga tidak membantu diri mereka sendiri dengan menekan informasi. Orang Rusia pun menjanjikan versi mereka sendiri. Acara itu disebut patriotik, jadi mungkin saja telah dipelintir. Laporan dan rumor memberikan gambaran yang membingungkan tentang jumlah korban manusia. Nomor 45, ribuan orang meninggal seketika. Segera setelah bencana itu, United Press International melaporkan bahwa telah terjadi 2.000 kematian. Pentagon mengatakan telah terjadi pelelehan inti kedua. Keduanya tidak benar. Hanya 2 orang yang meninggal ketika reaktor meledak. 28 orang lainnya meninggal dalam 3 bulan akibat sindrom radiasi akut. Dalam 10 tahun berikutnya, 11 orang lagi meninggal. Laporan menyatakan bahwa tingkat kanker meningkat di daerah yang terkontaminasi. Perkiraan mengatakan mungkin sekitar 4.000 orang pada akhirnya akan meninggal karenanya. Ada juga yang memperkirakan jumlahnya antara 16.000 hingga 93.000 orang. Dengan kata lain, tidak ada yang benar-benar sepakat tentang dampak kesehatan jangka panjangnya. Ketakutan menyebar jauh melampaui area sekitar, memengaruhi keputusan dengan cara yang tak terduga. Nomor 44. Radiasi menyebabkan lonjakan besar aborsi di seluruh Eropa.
Memang benar bahwa beberapa orang mulai menggugurkan kehamilan, tetapi itu didorong oleh rasa takut. Di Denmark, meskipun tingkat radiasi tidak menimbulkan risiko signifikan bagi anak yang belum lahir, tetap saja terjadi peningkatan kehilangan janin. Tingkat aborsi juga meningkat di tempat lain. Swedia, Norwegia, Jerman Barat, bahkan Inggris Raya dan beberapa wilayah Perancis mengalami peningkatan penghentian kehamilan. Diperkirakan ada antara 100.000 hingga 200.000 aborsi berlebih di seluruh Eropa. Kekhawatiran tentang kehamilan tersebar luas, meskipun ilmu pengetahuan tidak mendukungnya. Nomor 43, radiasi menyebabkan cacat lahir secara luas. Ada ketakutan yang meluas bahwa anak-anak bisa mengalami bukan hanya kanker dini, tetapi juga cacat lahir. Orang-orang membayangkan efek yang mirip dengan kepala kecil atau besar dan mata yang cacat seperti yang terlihat di Jepang setelah pengeboman atom, atau di dekat beberapa lokasi uji coba nuklir Rusia dan Amerika Serikat. Dalam sebuah makalah terbaru yang diterbitkan oleh National Institutes of Health Amerika Serikat, para ilmuwan menulis bahwa mereka menemukan, kutip, tidak ada bukti bahwa paparan radiasi dari kecelakaan Chernobyl menyebabkan perubahan genetik yang diwariskan kepada anak-anak. Jatuhan radioaktif menyebabkan beberapa cerita aneh, termasuk tentang mutan. Nomor 42, hewan dan manusia mutan ada. Cerita tentang monster mutan dan anjing liar dengan kekuatan super sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Ada bukti bahwa hewan yang hidup di daerah yang terkontaminasi mengalami tingkat tumor dan cacat lahir yang lebih tinggi. Tetapi zona eksklusi telah menjadi surga bagi satwa liar. Dikatakan ada 7 kali lebih banyak serigala, tetapi juga terjadi peningkatan jumlah lynx, bison, rusa besar, rusa, babi hutan, dan beruang. Meskipun ada rumor, beberapa area tetap menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Nomor 41, zona eksklusi benar-benar tidak dapat dihuni. Setelah bencana itu, Soviet membuat zona eksklusi sepanjang 19 mil di sekitar pembangkit listrik. Dahulu, daerah itu merupakan rumah bagi 2 kota besar dan sekitar 100 desa atau lahan pertanian. Beberapa orang yang tinggal di sana tidak begitu suka ketika diberitahu untuk pergi. Seperti Hanna Zavorotnaya, dia bersembunyi, tetapi seorang tentara menemukannya dan menyuruhnya untuk berkemas dan pergi. Dia menatap wajah tentara itu dan berkata, "Tembak kami dan gali kuburannya. Kalau tidak, kami akan tetap di sini." Setelah mendengarkan penjelasan tentara tentang bahayanya, dia menjawab, "Radiasi tidak menakutkanku, kelaparan yang menakutkanku." Dia mungkin benar. Hidup di zona bahaya tidak seseram yang kita bayangkan. Dan kehidupan di zona itu tidak sepenuhnya berhenti. Orang-orang masih pergi bekerja. Nomor 40, semua pekerja di zona berada dalam bahaya ekstrim. Ada sekitar 2.400 hingga 3.000 pekerja di apa yang disebut zona alienasi. Mereka bekerja secara bergiliran, merawat reaktor yang sudah tidak beroperasi, dan memastikan semuanya tetap teratur. Sebagian besar adalah ilmuwan dan teknisi, tetapi ada juga juru masak, petugas medis, dan beberapa dari Garda Nasional. Mereka biasanya pergi bekerja dengan kereta api dan kembali pada malam hari. Tapi ketika perang Ukraina dimulai, beberapa harus tetap tinggal. Sejujurnya, itu tidak terlihat menyenangkan. Bahkan hewan-hewan yang ditinggalkan juga menjadi bagian dari cerita dengan cara yang tidak banyak diduga orang. Nomor 39, anjing liar adalah monster radioaktif. Setelah bencana itu, pihak Soviet mengirim orang-orang untuk membunuh hewan peliharaan yang telah ditinggalkan. Para penduduk diberitahu bahwa mereka akan diizinkan kembali setelah beberapa hari dan mengambil anjing mereka. Janji itu tidak ditepati. Beberapa anjing bertahan hidup dengan memakan sampah dan popok bayi bekas. Menurut situs web Dogs of Chernobyl, saat ini ada sekitar 500 anjing liar di sana. Banyak diantaranya diberi makan oleh para pekerja. Mereka tidak memiliki mata yang bersinar, tetapi beberapa telah terpapar rabies dari semua hewan liar yang baru. Rasa penasaran menarik orang luar masuk, meskipun sudah ada peringatan. Nomor 38. Para turis dan penjelajah berada dalam bahaya maut. Dulu pernah ada industri pariwisata yang berkembang pesat. Anda mungkin berpikir bahwa berkeliling di zona eksklusi itu berbahaya. Sebenarnya tidak. Ya, tidak juga. Anda bahkan bisa menginap semalam di sebuah hotel yang terletak di kota Chernobyl sendiri, atau Anda bisa berjalan-jalan di hutan radioaktif yang terkontaminasi di Belarus. Seorang penjelajah pemberani menemukan rumah-rumah yang ditinggalkan, dan seorang pria tua bernama Kolya yang tampaknya hidup dari vodka dan remah roti. Ingin mengungkap kebenaran mengejutkan di balik Chernobyl dan bencana dahsyat lainnya? Suka, bagikan, dan berlanggananlah. Kami punya kisah-kisah menakjubkan tentang bagaimana semuanya benar-benar terjadi. Budaya lokal beradaptasi dengan cara yang kreatif, kadang-kadang mengejutkan. Nomor 37, vodka Chernobyl, bersifat radioaktif. Ya, Chernobyl punya merek vodka sendiri.
Itu adalah botol percobaan bernama Atomic yang dibuat oleh ilmuwan Inggris dan Ukraina menggunakan gandum yang ditanam di daerah terkontaminasi. Vodka tersebut telah diuji radiasinya dan benar-benar aman. Diputuskan bahwa membuat vodka bisa menjadi cara yang baik untuk membantu pemulihan ekonomi bagi orang-orang yang hidupnya telah berubah total. Ada beberapa titik dengan radiasi tinggi, tetapi sebagian besar wilayahnya aman. Bencana itu juga menguji para pemimpin di tingkat tertinggi. Nomor 36, Gorbachev tahu segalanya dan gagal. Ketika bencana itu terjadi, Presiden Soviet Mikhail Gorbachev seharusnya menjadi orang yang mendekatkan negara itu ke barat. Jadi dia sangat marah karena ada upaya penutupan fakta. Dia tampaknya berteriak kepada beberapa kepala program senjata nuklir Soviet, "Kalian bilang semuanya benar-benar aman. Kalian mengira kami akan memandang kalian seperti dewa." Dalam luapan amarah lainnya dia berkata, seluruh sistem terdiri dari bujukan, kesombongan, penipuan, nepotisme, dan penganiayaan terhadap para pembangkang. Bahkan, orang paling berkuasa di Uni Soviet pun tidak diberitahu apa-apa. Keputusan yang diambil di bawah tekanan mengungkapkan sifat asli dari mereka yang terlibat. Nomor 35, Valery Lagasov adalah pahlawan yang benar-benar tanpa pamrih. Valery Lagasov adalah salah satu orang yang ditugaskan untuk menangani bencana Chernobyl. Di media, dia terlihat merekam sebuah kesaksian tentang apa yang salah dan setelah selesai dia mengambil seutas tali. Memang benar, stres sangat mempengaruhinya. Juga benar bahwa dia sudah sakit karena radiasi. Rambutnya rontok dan kulitnya berubah menjadi warna perunggu. Itu dikenal sebagai kulit kecoklatan akibat radiasi. Tapi dia bukanlah pahlawan tanpa pamrih. Dia mementingkan diri sendiri saat mencoba naik pangkat di antara elit ilmuwan Uni Soviet. Dia sering mengadakan pesta di rumah mewahnya untuk membangun jaringan dengan para politisi. Meski begitu, dia cukup berani untuk menulis. Bencana Chernobyl adalah apoteosis, puncak dari semua salah urus yang telah terjadi selama puluhan tahun di negara kita. Orang-orang yang bekerja dalam pembersihan tidak selalu seperti yang Anda kira. Nomor 34, hanya pria yang bekerja dalam pembersihan dan di rumah sakit. Sering diasumsikan bahwa orang-orang yang menangani bencana itu adalah laki-laki. Itu salah. Tidak pasti apa yang sebenarnya mereka lakukan, tetapi data menunjukkan dari 237 pasien yang dirawat di rumah sakit nomor 6 karena paparan radiasi akut, 2 diantaranya adalah perempuan, dan kesehatan serta kesejahteraan mereka terdampak dengan cara yang berbeda. Nomor 33, likuidator selamat tanpa masalah kesehatan. Ada sekitar 600.000 likuidator yang didatangkan untuk mengurangi jatuhan radioaktif. Banyak dari mereka adalah rekrutan militer baru. Rata-rata, mereka menerima 120 kali dosis radiasi tahunan yang dianggap aman. Yang tidak Anda dengar adalah bahwa mereka lebih sering mengalami leukemia, kanker tiroid, katarak, dan masalah kardiovaskular. Diperkirakan, 13% melaporkan masalah pada sistem saraf karena semua stres tersebut. Studi menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak pulih akibat gangguan stres seumur hidup dan penggunaan vodka yang berlebihan. Para penduduk mengalami peristiwa itu berbeda-beda tergantung seberapa dekat mereka. Nomor 32, semua penduduk yang berada di dekatnya terkena penyakit radiasi. Penduduk Pripyat, Pasha Kondratiev, mengatakan bahwa pada malam bencana itu, dia, istrinya, dan putri-putri mereka yang masih kecil pergi ke jembatan untuk melihat apa yang terjadi di pabrik tersebut. Putrinya, Tatiana, mengidap asma yang akhirnya merenggut nyawanya 7 tahun kemudian. Apakah radiasi sebagian menjadi penyebabnya? Sulit untuk dikatakan. Itulah masalahnya dengan Chernobyl, tidak ada yang bisa sepakat. Beberapa cerita yang beredar pada saat itu bahkan lebih ekstrim daripada kenyataannya. Nomor 31. Pemerintah Soviet mengeksekusi para pembangkang. Salah satu mitos terbesar adalah tentang pemerintah Soviet yang mengeksekusi orang-orang karena berbicara lantang. Ini bukanlah masa-masa Joseph Stalin. Tidak ada yang ditembak atau dilempar dari helikopter karena tidak mengikuti perintah. Masa-masa eksekusi tanpa pengadilan telah berakhir beberapa dekade sebelumnya. Tidak setiap kecelakaan disebabkan oleh radiasi. Nomor 30. Sebuah helikopter jatuh karena radiasi. Dalam serial Chernobyl, sebuah helikopter terbang di atas reaktor dan kita semua dibuat berpikir bahwa radiasi entah bagaimana membuatnya jatuh dari langit. Radiasi tidak menyebabkan hal seperti itu. Tidak saat itu, tidak pernah. Dalam kehidupan nyata, sebuah helikopter jatuh karena baling-balingnya menabrak rantai yang tergantung dari sebuah derek. Kehidupan di luar reaktor tetap berjalan, setidaknya untuk sementara waktu. Nomor 29. Pripyat langsung berubah menjadi kekacauan. Pripyat bukanlah zona perang. Tidak ada alarm, tidak ada kepanikan. Evakuasi baru dilakukan 36 jam setelah reaktor meledak. Kebanyakan orang menjalani hari mereka dengan memancing, bermain sepak bola, mencuci pakaian dalam, dan menonton sinetron Soviet di TV.
Rumor tentang kerusakan menyebar dengan cepat, kadang-kadang dengan cara yang aneh. Nomor 28, penyakit radiasi itu menular. Sekali lagi, karena acara TV dan internet, banyak orang berpikir bahwa kamu bisa tertular penyakit radiasi dari orang yang sudah dirawat di rumah sakit. Itu tidak benar. Benda-benda bisa terkontaminasi, tapi manusia tidak. Kamu bisa memeluk seorang pemadam kebakaran yang sekarat dengan aman, bahkan saat kulitnya mengelupas, tanpa terkena penyakit radiasi sendiri. Efek radiasi terjadi seiring waktu dan tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Nomor 27, penyakit radiasi itu cepat dan sederhana. Tidak begitu, ini brutal, menyakitkan, dan benar-benar seperti film horor. Wajah seorang pria hampir terlepas karena radiasi. Dia hampir menjadi tengkorak tanpa kulit. Kulitnya juga terkelupas dari lengan dan kakinya. Dampak fisiknya bisa sangat parah, jauh melebihi apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Nomor 26, luka bakar radiasi itu seperti luka bakar akibat api. Ketika kulit dan daging mulai terkelupas, dokter menyebutnya desquamasi basah berat. Dalam kasus ekstrim, radiasi menyebabkan nekrosis jaringan. Radiasi merusak DNA di dalam sel, memicu kematian sel. Tubuh tidak bisa memperbaiki dirinya lagi. Pembuluh darah runtuh, kerusak, dan kerusakan menyebar lebih dalam ke otot. Dengan kata lain, ini lebih buruk dari yang bisa Anda bayangkan. Pulang ke rumah mungkin terasa seperti mimpi. Nomor 25, penduduk tidak pernah bisa kembali ke rumah. Mereka diizinkan kembali ke rumah beberapa bulan kemudian. Aturannya, mereka tidak boleh mengambil kembali barang-barang besar yang bisa mengumpulkan debu, seperti meja atau kursi. Mereka juga tidak boleh mengambil mainan anak-anak. Bahkan televisi pun dilarang. Bahkan di tempat yang sudah dikenal, segalanya telah berubah dengan cara yang tak terduga. Nomor 24, Pripyat seketika menjadi kota mati. Penduduk yang kembali menemukan banyak susu basi. Listrik tentu saja sudah lama mati. Natalia Yovchenko mengambil foto-foto. Beberapa orang mengambil barang berharga seperti perhiasan atau barang antik. Yang lain mengambil peralatan makan atau jaket bulu domba favorit mereka. Mereka hanya punya waktu 4 jam untuk mengambil barang-barang mereka. Setelah itu, mereka harus kembali ke bus. Jika barang mereka terlalu banyak, mereka diberitahu bahwa mereka tidak bisa membawanya. Kehidupan sehari-hari dan rutinitas tiba-tiba berada di bawah aturan dan pengawasan baru. Nomor 23, Soviet mengontrol segalanya dengan ketat setelah evakuasi. Buku Midnight in Chernobyl mengatakan bahwa orang-orang memang mencoba menyuap agar bisa membawa barang-barang terlarang keluar kota. Kami tidak yakin apakah mereka berhasil, tetapi beberapa toko barang bekas tiba-tiba memiliki banyak sekali persediaan. Uang memang terbatas, tetapi para pengungsi tidak sepenuhnya ditelantarkan. Pemerintah Soviet membayar kepala keluarga sekitar 4.000 rubel sebagai kompensasi, ditambah tambahan untuk setiap anggota keluarga. Sebuah lada yang layak harganya sekitar 7.000 hingga 8.000 rubel pada saat itu. Secara keseluruhan, sumbangan dari seluruh negeri diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rubel. Kehidupan para pengungsi berubah secara drastis. Nomor 22, para pengungsi benar-benar ditelantarkan. Kepercayaan umum adalah bahwa orang-orang Pripyat diabaikan. Itu tidak benar. Sebagian, pemerintah mulai membangun rumah untuk banyak dari mereka. Sebanyak 150 rumah dibangun sekitar 100 km dari Chernobyl. Secara total, 11.500 rumah keluarga tunggal dibangun dan 13.000 apartemen lainnya dibangun di Kiev dan kota-kota lain. Pengamat luar mencatat baik upaya maupun tantangannya. Nomor 21, Barat hanya mengkritik Uni Soviet. Tidak semua hal di Barat bersifat anti-Soviet. Barat memuji orang-orang yang membangun sarkofagus, pelindung besar di sekitar reaktor. Para pembangun itu mengunjungi AS Serikat dan Inggris sebagai pahlawan. 90.000 dari mereka membangunnya dalam 206 hari. Itu bukan hanya pencapaian luar biasa di bidang teknik, tetapi juga risiko besar bagi nyawa mereka. Jadi bahkan ketika Perang Dingin masih berlangsung, mereka mendapat penghormatan dari Barat dan biaya finansial serta politik dari bencana itu dengan cepat bertambah. Nomor 20, Chernobyl saja sudah membuat Uni Soviet bangkrut. Perkiraan berbeda-beda, tetapi bencana itu mungkin telah menelan biaya 128 miliar dolar pada saat kondisi keuangan sedang sulit. Akan ada rumor bahwa CIA yang menyebabkan kecelakaan itu. Dan jika memang benar, hal itu pasti membantu menjatuhkan Uni Soviet 5 tahun kemudian. Tapi tidak, CIA sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Dan tempat yang paling berbahaya menjadi pusat dari beberapa mitos terbesar. Nomor 19, kaki gajah membunuh seketika dalam hitungan detik. Dikatakan bahwa tempat paling radioaktif di bumi adalah kaki gajah di Chernobyl. Kaki tersebut adalah campuran bahan bakar nuklir cair, beton, pasir, dan baja yang meleleh bersama selama ledakan. Rumornya,
Jika Anda berdiri di sebelahnya selama 30 detik, Anda akan pasti mati dengan sangat menyakitkan. Pada tahun 1986, radiasinya begitu intens sehingga beberapa menit saja bisa mematikan. 30 detik itu memang tidak aman, tapi Anda akan selamat. Bahkan hingga tahun 2016, menghabiskan beberapa jam di dekatnya masih bisa memberikan dosis mematikan. Dan stereotip seringkali dilebih-lebihkan juga. Nomor 18. Pejabat Soviet terus-menerus minum vodka. Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa orang Soviet di tahun 80-an terus-menerus menenggak vodka, termasuk para petinggi Chernobyl. Hal ini bahkan digambarkan dalam serial TV Chernobyl ketika Uliana Komayuk menghadapi seorang pejabat pemerintah dan tentu saja dia memegang segelas vodka di tangannya. Tapi minum vodka secara terbuka seperti itu tidak akan pernah terjadi. Pemerintah sedang menjalankan kampanye anti-alkoholnya. Kampanye itu juga berhasil secara besar-besaran menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Sangat kecil kemungkinannya seorang pejabat akan minum secara terbuka saat bekerja. Singkatnya, mabuk saat bekerja adalah stereotip barat. Bahkan pengobatan pun memiliki batas dalam menghadapi apa yang terjadi. Nomor 17, pengobatan medis menyelamatkan sebagian besar korban. Para pasien sudah terlalu parah kondisinya. Dari 13 orang yang menerima transplantasi sumsum tulang, hanya 2 yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Sebuah ledakan nuklir berarti Anda ingin negara lain mengetahui bahayanya, bukan? Informasi bergerak lambat, meninggalkan celah dalam pemahaman. Nomor 16, Uni Soviet segera memberitahu dunia. Pemerintah Soviet merahasiakan bencana tersebut. Swedia lah yang membunyikan alarm kepada seluruh dunia. Uni Soviet masih diam ketika detektor radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Forsmark, Swedia mulai menunjukkan tingkat radiasi yang tidak normal. Meskipun terpapar, tidak semua orang mengalami konsekuensi yang sama. Nomor 15, semua orang yang terpapar meninggal dengan cepat. Itu tidak benar. Beberapa orang yang paling banyak terpapar justru hidup lama. Boris Stolyarchuk, insinyur kontrol senior yang bertugas malam itu, selamat. Namun yang lain di ruangan itu tidak. Stolyarchuk mengalami sindrom radiasi yang parah, tetapi pada tahun 2018 dia masih bekerja di bidang energi nuklir. Bahkan mereka yang bertanggung jawab tetap hidup meskipun hidup mereka berubah. Nomor 14. Semua pejabat meninggal karena paparan radiasi. Boris Cherpina bertanggung jawab atas komisi yang menyelidiki kecelakaan tersebut. Dia tidak pernah benar-benar pulih setelah Chernobyl. Dia mengalami beberapa serangan jantung dalam hidupnya, dan setelah Chernobyl dia menjadi orang yang terpuruk. Dia meninggal pada tahun 1990, usia 70 tahun. Tapi apakah dia meninggal karena paparan radiasi? Tidak mungkin untuk memastikan. Dia meninggal karena kanker, yang jelas bisa disebabkan oleh banyak hal. Tapi jika itu karena radiasi, tidak ada yang akan tahu. Kementerian Kesehatan Soviet menandatangani dekret rahasia pada tahun 1988 yang membatasi kapan radiasi dapat dicantumkan sebagai penyebab kematian. Banyak orang bertahan hidup lebih lama daripada yang dikatakan oleh mitos. Nomor 13. Para babushka Chernobyl meninggal dengan cepat karena radiasi. Orang Rusia yang lebih tua telah melewati kelaparan, perang, dan pembantaian. Sedikit radiasi saja tidak akan membuat mereka melambat. Para Samosli atau pemukim mandiri, banyak diantaranya adalah perempuan yang disebut babushka Chernobyl, hidup dengan baik di zona eksklusi. Bagi mereka, pergi justru akan lebih berbahaya karena semua stres yang akan ditimbulkan. Salah satu dari mereka berkata, jika kamu pergi, kamu akan mati. Mereka yang pergi sekarang keadaannya lebih buruk. Mereka semua sekarat karena kesedihan. Pada tahun 1987, jumlah pemukim mandiri sekitar 1.200 orang. Pada tahun 2021, tinggal 110 orang. Bukan karena bahaya. Mereka semua meninggal karena usia tua. Usia rata-rata pada tahun 2021 adalah 70 hingga 80 tahun. Yang benar-benar menakutkan bagi para penduduk seringkali bukanlah apa yang diasumsikan orang luar. Nomor 12. Radiasi adalah ketakutan terbesar bagi para penduduk. Seorang pemukim ditanya apa yang paling menakutinya. Menurutmu apa jawabannya? Radiasi, pencuri, tentara tak terkendali? Tidak, katanya, ular dan serigala. Kecemasan dan ketakutan memiliki dampak jangka panjang tersendiri. Nomor 11, radiasi adalah masalah utama dalam jangka panjang. Orang-orang sangat takut terhadap radiasi dan bayi mutan, sehingga tingkat kecemasan mereka melonjak tinggi. Ketakutan itu adalah semacam radiofobia dan membuat orang-orang menjadi stres. Data menunjukkan bahwa konsumsi rokok dan alkohol para pengungsi meningkat hingga 40%. Hal itu sejalan dengan meningkatnya tingkat depresi, PTSD, dan kecemasan. Jatuhan radioaktif memengaruhi wilayah yang jauh dari pembangkit, meskipun tidak selalu seperti yang dibayangkan.
Nomor 10, jatuhan radioaktif membuat Eropa Barat menjadi berbahaya. Domba-domba di Wales merumput di lahan yang terkena hujan dari awan radioaktif. Seperti orang lain, orang Wales juga tidak tahu seberapa besar mereka akan terpengaruh setelah bencana itu. Semua orang ketakutan. Pada akhirnya dampaknya lebih terasa di kantong mereka daripada tubuh mereka. Para petani tidak bisa menjual domba atau daging sapi mereka di pasar. 344 peternakan di Wales dikenakan pembatasan. Seekor hewan seberat 40 pon tiba-tiba hanya laku 10-12 pon di pasar. Namun sebenarnya domba-domba itu atau dagingnya tidak berbahaya bagi manusia. Laporan tentang mutasi seringkali dilebih-lebihkan atau disalahpahami. Nomor 9, hewan mutan muncul di seluruh Eropa. Menurut salah satu petani, lebih banyak anak domba yang lahir tidak normal dibandingkan biasanya. Namun dia mungkin saja paranoid. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa dia benar. Reaksi orang-orang bervariasi, mulai dari yang berhati-hati hingga yang ekstrim. Nomor 8, orang-orang bereaksi secara rasional terhadap bencana tersebut. Pada saat itu, terjadi lonjakan besar paranoia di seluruh dunia. Di banyak tempat, orang-orang berhenti minum susu. Para orang tua membuang susu ke wastafel seolah-olah sapi-sapi mulai bersinar dalam gelap. Sayuran tidak laku terjual di pasar di beberapa negara. Anak-anak diberitahu untuk tidak duduk di atas rumput atau bermain di kotak pasir karena hujan mungkin telah menaburkan debu radioaktif di sana. Itu cuma ketakutan dan misinformasi yang menyebar, bukan lewat media sosial, melainkan lewat berita tabloid dan rumor. Beberapa tugas di pabrik itu memang berat secara fisik, tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh desas-desus. Nomor 7, para penambang Chernobyl bekerja tanpa busana. Para penambang harus menggali lubang di bawah pelat reaktor untuk menghentikan semua lava radioaktif agar tidak mencapai lapisan air tanah dan berpotensi membunuh setengah Eropa. Dan mereka banyak berkeringat dan kehilangan beberapa potong pakaian, tapi mereka tidak pernah benar-benar telanjang. Bagaimanapun juga, lava itu tidak pernah sampai sejauh itu. Jadi pekerjaan mereka sebenarnya tidak diperlukan. Bukan hanya tindakan satu orang yang menyebabkan bencana itu. Nomor 6, beberapa operator yang tidak kompeten menyebabkan bencana itu. Tapi itu tidak benar. Orang-orang di dalam sistem nuklir Soviet sudah tahu ada bahaya. Prosedur keselamatan kadang-kadang diabaikan. Tapi masalah yang lebih dalam adalah reaktornya sendiri dan cara seluruh sistem dijalankan. Desain reaktor memiliki cacat serius. Peringatan telah diabaikan, tetapi budaya kerahasiaan membuat masalah tidak dibicarakan secara terbuka. Dengan kata lain, bencana itu bukan hanya kesalahan beberapa orang di ruang kontrol. Itu adalah hasil dari seluruh sistem. Beberapa cerita berfokus pada tragedi yang paling pribadi, tetapi tidak selalu akurat. Nomor 5, seorang bayi menyerap radiasi untuk menyelamatkan ibunya. Pemadam kebakaran Vasily Ignatenko meninggal dengan salah satu cara kematian terburuk yang bisa dibayangkan, tetapi istrinya, Lyudmila, sedang hamil saat itu. Apakah dia membahayakan anaknya yang belum lahir dengan berada di dekat suaminya yang sedang sekarat? Bayinya meninggal karena cacat jantung bawaan dan sirosis hati beberapa jam setelah dilahirkan. Ada rumor bahwa dia terkena keracunan radiasi dari Vasily. Itu sama sekali tidak benar. Vasily tidak bersifat radioaktif di rumah sakit. Lyudmila mungkin pernah berada dekat dengan radiasi di waktu lain, dan tidak mungkin janin bisa menyelamatkan ibunya dalam tindakan pengorbanan diri yang tidak disengaja. Para pemadam kebakaran menghadapi situasi yang tak terbayangkan, menguji keberanian dan aturan. Nomor 4, para pemadam kebakaran tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Mereka bukannya sama sekali tidak tahu, seperti yang mungkin pernah Anda dengar. Salah satu dari mereka, Anatoly Zakharov, mengatakan kepada rekannya, pasti ada tingkat radiasi yang sangat tinggi di sini. Kita akan beruntung jika masih hidup sampai pagi. Namun mereka tidak tahu bahwa reaktornya yang terbakar. Mereka mengira itu adalah kebakaran biasa. Beberapa orang melakukan kesalahan dengan naik ke atap untuk menuangkan air dari selang mereka ke reaktor. Dan mereka terkena radiasi begitu banyak hingga mata salah satu pria berubah dari coklat menjadi biru di rumah sakit. Yang lain mengalami luka bakar radiasi yang menyebabkan lepuh di jantungnya. Namun berbeda dengan cerita umum, mereka tahu bahayanya. Zakharov berkata, tentu saja kami tahu. Jika kami mengikuti peraturan, kami tidak akan pernah mendekati reaktor. Tapi itu adalah kewajiban moral, tugas kami. Kami seperti kamikaze. Beberapa konsekuensi terjadi secara langsung, sementara yang lain berkembang seiring waktu. Nomor 3. Luka bakar radiasi terjadi seketika saat terpapar. Alexander Yevchenko adalah pria yang memegangi pintu untuk 3 rekannya yang membuat kesalahan fatal dengan masuk ke ruang reaktor. Tapi Yevchenko tidak langsung mengalami luka bakar pada kulitnya. Radiasi tidak seperti api. Setelah muntah-muntah awal, rambutnya rontok,
Kulitnya dipenuhi lepuhan parah, semuanya terasa sakit, lalu dia mulai menghitam. Dia mengatakan dia merasa seperti monster. Untungnya tubuhnya menerima cangkok kulit, transfusi darah dan transplantasi pembuluh darah menyelesaikan sisanya. Saat pria-pria lain meninggal, dia tetap hidup dan dia tidak tahu kenapa. Mereka menjadi buta, lalu darah mereka terinfeksi, bagian tubuh mereka rontok, dan tempat tidur mereka kosong. Itulah hal yang umumnya tidak dipahami. Setiap orang bereaksi berbeda, dan bagi sebagian orang, tubuh mereka tidak mampu menahannya sebaik orang lain. Reaksi terhadap paparan sangat bervariasi, dan akibatnya memengaruhi kehidupan dengan cara yang tak terduga. Yang kedua, para penyintas tetap menjadi ancaman radioaktif. Karena paranoia massal, ketika Alexander Yovchenko cukup pulih untuk menjalani kehidupan normal, orang-orang akan melihatnya di jalan dan menyeberang ke sisi lain. Mereka mengira dia radioaktif. Seperti para penyintas bom atom di Jepang, para korban Chernobyl diperlakukan seperti terkena wabah. Alexander dianugerahi medali atas keberaniannya, namun diperlakukan seperti monster. Dia mengatakan bahwa radiofobia membuat hidupnya sangat sulit. Bahkan orang-orang yang berada di garis depan tidak selalu berada dalam situasi seperti yang digambarkan. Pertama, para penyelam mengorbankan diri mereka dan langsung meninggal. Alexei Anonenko, Valery Bespilov, dan Boris Baranov. Mereka adalah orang-orang yang harus menjalankan misi yang mereka tahu mungkin tidak akan kembali. Mereka harus berjalan di air yang mereka kira sangat terkontaminasi dan membuka katup untuk mencegah ledakan lain. Namun, ada beberapa kebohongan. Mereka tidak dengan berani mengajukan diri. Mereka diperintahkan untuk melakukan tugas mereka. Itu adalah giliran kerja mereka. Tidak ada drama, tidak ada perdebatan, dan ternyata misi mereka tidak seberbahaya yang mereka kira sebelumnya. Jutaan orang mati di seluruh Eropa? Tidak. Bahkan jika terjadi ledakan lagi, mungkin hanya akan ada beberapa lusin kematian lagi di Ukraina dan Belarus, tapi itu tidak akan mengubah dunia. Dan tidak semuanya langsung meninggal setelah itu. Boris Baranov meninggal karena serangan jantung pada tahun 2005, tetapi yang lainnya masih hidup sampai sekarang. Ada rumor yang beredar di Reddit bahwa kompleks apartemen Anonenko terkena serangan drone Shahed Rusia selama perang. Kami tidak bisa memastikan hal ini, tetapi dia memang pindah dari Kiev karena situasinya berbahaya. Mereka benar-benar menjalankan misi dari neraka. Sebuah misi yang bisa saja berakhir dengan bencana kapan saja. Tonton Chernobyl Suicide Squad, 3 pria yang mencegah bencana nuklir yang lebih buruk, dan cari tahu bagaimana mereka menghentikan bencana yang lebih besar lagi. Atau klik video ini sebagai gantinya.